kan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan kemudian WA grup kampus ditertawakan itu. Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA grup ya, Kagama, kemudian WA grup kampus ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Kemudian apa yang menarik ya? Reuni itu menggunakan kaos. Misalnya kalau saya di kampus itu ya kalau ada reuni, ya misalnya kami bangga pakai kaos ini misalnya, ya keluarga alumni. Gitu kan, dan bahkan yang disebut alumni itu adalah sebenarnya Kagama itu sudah merevisi ya, jadi harusnya kalau dia pernah di UGM ya tidak usah lulus pun, DO pun dia layak disebut alumni karena di pasal 9 di ADART Kagama itu sudah pernah direvisi 2020. Artinya gini, itu sama sekali tidak merubah persepsi, bahkan semakin menunjukkan, apalagi dia datang di reuni itu yang katanya reuni ya, reunian itu ya, dan kemudian tidak berani memakai baju biru ya, seragam dengan para yang lain, kan malah nyolok, malah dia seolah-olah masih seperti pejabat. Ini orang pos-pos sindrom datang ke reuni-reunian dan dia tidak datang di acara inti. Acara inti reuni itu apa? Foto bareng, misalnya waktu itu harusnya ada di depan kampus kehutanan atau depan balairung. Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu satu kelas Pak. Ya satu angkatan dulu kan nggak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi satu kata tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa? Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa? Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu betul kan nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya teknologi kayu itu kan ada. Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu aku kampus ya. Saya kan tidak banyak. Lulus tahun berapa Pak? Saya lulus tahun 1987. Oke. Di luar Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Dengan peristiwa seorang Wakidi mengaku Mulyono dan katanya konon kuliah. Kalau zaman itu saya kasih tahu ya, saya pernah keterima di Fakultas Ekonomi non gelar UGM. Saya tidak ikuti kuliah itu karena passion saya memang Fakultas Hukum. Ya. Jadi saya dulu daftarnya Sospol Hubungan Internasional, tapi saya nggak gagal ya, akhirnya saya ngambil Fakultas Hukum. Dulu kalau orang pinter tuh bisa keterima di 2 tempat. Ya, orang pinter loh. Kalau orang bodoh ya KKN aja nggak selesai, bilang KKN aja nggak bilang bikin skripsi ya, dan jumlahnya juga tidak ngerti. Oke. Nah intinya kalau saya menjelaskan, ini ada perkara baru bro, penipuan. Saya minta warga Solo bisa melaporkan yang namanya Wakidi, dan Wakidi pasti ada grand design ya, pasti ada sutradara. Kalau dia itu Bian ada sutradara, sutradaranya nanti kalau pasalnya Wakidi pasal 378 ya pidananya, dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Dia mengaku-ngaku pasal 32, pasal 35 juga bisa, karena dia memalsukannya. Ya di medsos dia memalsukan bahwa dia itu bukan alumni UGM, tapi alumni UTS, Universitas Terminal Tirtonadi Solo, UTTS. Jadi yang tepat Wakidi itu tulisan UTTS, Universitas Terminal Tirtonadi Solo. Ya. Wakidi lo, jangan menyalahkan yang lain lo ya. Waduh, kok sampai sebegitu juga ya? Ternyata apa benar itu ya? Yang mengaku Mulyono itu Wakidi, katanya berada di sekitaran terminal itu, terminal yang disebut itu Bapak tadi ya. Dan kalau nggak salah itu adalah dosen ya, kalau nggak salah ya, yang kemarin pergi ke mana? Ke Mahkamah Agung ya, yang istilahnya itu mengajukan soal aturan apa yang mengenai pengerukan pasir kalau nggak salah di laut itu, nggak ngerti lah, tapi sekitaran itu. Tapi maksud saya, kok selalu ada keanehan gitu ya?
Nggak tuntas begitu ya urusan ini ya. Aduh, kalau benar yang ngaku Mulyono ini, yang ngaku-ngaku Mulyono ini ternyata Wakidi yang disebut itu berada di sekitaran terminal itu, Allahu Akbar. Janganlah melakukan hal-hal yang begitu-begitu ya. Jangan. Kalau memang benar ya, coba komentar dong. Yang tahu, yang kenal ini tadi yang dikatakan itu, mohon maaf, sebagai apa, calo apa di terminal itu. Yang kenal itu silakan komentar nih. Ini kita butuh kejujuran nih. Oke?